Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Nusantara akan membawakan materi yang berjudul Kebutuhan versus Keinginan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yaulinda Prilly Suryani Harta dengan NIM 28025389391. Dan perkenalkan, nama saya Ninyaman Dia Sasati Devitri dengan NIM 2802539860. Oke, mengapa kita sering kehabisan uang? Pernahkah kalian merasa uang gajian itu atau uang jajan kita tuh cepat habis atau sulit sekali untuk menabung? Nah, jawabannya mungkin ada pada satu hal, yaitu kita sering keliru dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Itu kebutuhan, jadi kebutuhan itu adalah barang atau hal yang harus kita miliki untuk bertahan hidup. Nah, contohnya adalah di sini ada sandang, pangan, dan juga papan. Sandang sendiri adalah pakaian, kemudian pangan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Jadi ini adalah hal-hal dasar yang wajib kita penuhi. Kemudian, apa itu keinginan? Keinginan adalah barang yang kita inginkan, tapi tidak harus segera kita miliki. Contohnya di sini seperti kita ingin membeli handphone baru ataupun sepatu branded, kemudian liburan mewah, atau sering nongkrong di kafe. Ini semua adalah hal yang bisa ditunda atau dihilangkan tanpa mengganggu kelangsungan hidup kita. Nah, kemudian di sini ada perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi, intinya kebutuhan itu harus dipenuhi, sementara keinginan itu nggak harus segera dimiliki. Hal yang paling penting adalah kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jadi, dengan begitu kita bisa mengelola uang dengan lebih bijak. Oke, jadi di sini ada contoh perbandingan kebutuhan dan keinginan. Di kiri ada orang makan, yaitu kita kebutuhannya itu makan, misalkan di situ ada makan untuk sarapan kayak gitu. Terus di kanan perbandingan kayak kita makan makanan mewah kayak pesta kayak gitu. Kemudian di kiri juga ada sepatu, sepatunya tuh kayak sepatu biasa, mungkin untuk sepatu sekolah ataupun kerja. Kemudian di kanan itu ada sepatu, itu sepatu branded kayak sepatu yang mewah kayak gitu. Terus juga untuk transportasi, di kiri ada transportasi umum ataupun mobil yang biasa, sedangkan di kanan itu ada mobil sport kayak gitu, mobil mewah. Terus untuk pakaian, di kiri ada pakaian yang sederhana, yang mungkin kita pakai untuk sehari-hari ataupun kerja, kuliah kayak gitu. Kemudian di kanan ada pakaian-pakaian kayak branded banget gitu. Lalu, selanjutnya, kenapa sih kita sering kalah oleh keinginan? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama itu karena iklan dan promosi. Jadi, iklan dan promosi ini sering membuat produk terlihat wajib punya, padahal sebenarnya tidak. Diskon dan flash sale sering membuat kita belanja impulsif. Nah, yang kedua itu ada tekanan sosial. Media sosial dan lingkungan pertemanan sering mendorong kita untuk mengikuti tren. Akhirnya kita membeli sesuatu hanya karena ingin terlihat keren atau tidak ketinggalan zaman. Nah, yang ketiga itu lapar mata. Kita sering tergoda karena barang terlihat menarik, padahal kita tidak benar-benar membutuhkannya. Nafsu sesaat ini adalah musuh terbesar dompet kita. Dan yang keempat itu kemudahan akses. Belanja online dan dompet digital membuat transaksi jadi super gampang, sampai-sampai kita lupa menghitung kemampuan finansial kita. Nah, yang selanjutnya itu pentingnya menabung. Salah satu cara untuk melawan keinginan adalah dengan menabung. Pepatah pernah bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Uang yang kita sisihkan setiap hari bisa terkumpul banyak tanpa terasa. Nah, kita pun bisa menggunakan uang tabungan. Menabung bukan berarti kita tidak boleh memenuhi keinginan sama sekali. Tapi dengan menabung kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita di masa depan. Selanjutnya ini manfaat menabung. Yang pertama itu bisa membeli barang kesukaan kita. Bisa membeli barang yang kita inginkan tanpa harus berhutang. Lalu yang kedua, belajar bersabar. Menabung melatih kita untuk tidak terburu-buru. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan. Tabungan bisa jadi modal
untuk pendidikan atau usaha kita. Lalu yang keempat, mengatasi keperluan mendadak. Saat ada kebutuhan darurat, kita jadi nggak perlu panik. Nah, yang kelima, belajar menghargai uang. Kita jadi lebih bijak dalam menggunakan uang. Yang keenam, menghindari kebiasaan boros. Menabung membuat kita lebih disiplin. Dan yang ketujuh, merasa aman. Kita merasa lebih tenang karena punya simpanan. Dan yang terakhir, melatih kemandirian. Kita belajar mengelola uang sendiri. Nah, lalu bagaimana cara memulai menabung? Yang pertama itu, sisihkanlah uang jajanmu. Lalu, simpan uang di tempat yang aman. Terus, tetapkan tujuan menabung, misalnya untuk membeli sepatu baru atau ponsel. Lalu, tabung uangnya itu secara rutin. Dan yang terpenting, jangan ambil tabungannya sebelum tujuannya tercapai. Nah, selanjutnya prioritaskan kebutuhan. Jadi, prioritas utama adalah kebutuhan. Bedanya kebutuhan dan keinginan itu ada pada tingkat kepentingannya. Dengan mendahulukan kebutuhan, kita bisa menjaga tabungan tetap aman dan terhindar dari pemborosan. Terus, ini ada beberapa referensi dari materi yang kami buat. Baik, sekian dari materi yang kami bawakan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua dalam mengelola keuangan. Terima kasih.